Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami dalam cerita Kiai. Kali ini kita akan menceritakan sesosok Kiai karomatik pendiri Jamiah Islam terbesar di Indonesia, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kali ini kita akan menceritakan perjuangan beliau terhadap kemerdekaan Indonesia. Kita langsung aja pada ceritanya. Dalam buku biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1871 sampai tahun 1947 berjudul Guru Sejati Hasyim Asy'ari, diceritakan pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri Nahdlatul Ulama Nu itu ditangkap oleh tentara Nippon, Jepang, karena dianggap akan melakukan pemberontakan. Ayah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, ayah Gus Dur, dipenjara dan disiksa tentara Jepang untuk alasan yang tidak pernah diperbuatnya. Ada sebuah foto ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari bertemu petinggi militer Jepang di Jakarta setelah insiden penangkapannya di Jombang. Posisi tangannya di pangkuan seperti menahan rasa sakit. Telapak tangan kirinya masih remuk karena dipukul palu saat di penjara Jepang. Ucapan istighfar yang keluar saat menahan sakit jika hantaman palu mengenai tapak tangannya. Pada 1942, Hasyim Asy'ari beserta beberapa santri ditahan karena melakukan penolakan terhadap Seikerei, sebuah penghormatan terhadap Kaisar Hirohito dan ketaatan pada Dewa Matahari Amaterasu Omikami, yang merupakan suatu kewajiban bagi rakyat Indonesia kala itu. Seikerei ini dilakukan dengan membungkuk ke arah Tokyo setiap pukul 7 pagi. Hasyim Asy'ari menolak Seikerei karena hanya Allah yang patut disembah, bukan manusia atau matahari. Selama dalam tahanan ini, banyak penyiksaan fisik yang diterima Hasyim Asy'ari. Bahkan salah satu jarinya patah hingga tidak dapat digerakkan. Akhirnya, setelah 4 bulan, tepatnya pada tanggal 18 Agustus tahun 1942, Hasyim Asy'ari dibebaskan karena banyaknya protes dari kalangan kiai dan santri. Akhirnya pihak Jepang meminta maaf kepada para ulama terutama Kiai Hasyim sebagai yang dituakan. Sebelumnya pada 1913, Intel Belanda mengirim seorang pencuri untuk membuat keonaran di Tebu Ireng. Pencuri ini kemudian tertangkap dan dihajar oleh para santri hingga tewas. Tewasnya pencuri ini dimanfaatkan pihak Belanda untuk menangkap Hasyim Asy'ari dengan tuduhan pembunuhan. Akan tetapi, karena Hasyim Asy'ari memahami dengan baik hukum-hukum Belanda, ia dapat menepis semua tuduhan tersebut dan lepas dari jeratan hukum. Lalu Belanda mengirimkan beberapa kompi pasukan untuk menghancurkan pesantren Hasyim Asy'ari yang baru berusia 10 tahunan. Bangunan pesantren porak-poranda dan kitab-kitab hancur serta terbakar. Perlakuan Belanda berlangsung sampai 1940. Meski mengalami beragam kekerasan di dalam penjara, kakek dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, tidak menyurutkan sedikit pun semangat menegakkan agama Allah dengan tetap melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengulang hafalan hadis-hadis dalam kitab Al-Bukhari. Kisah keteguhan hati Kiai Hasyim Asy'ari dengan tetap menghafal Al-Quran dan kitab hadits Al-Bukhari sebagai wiridan kebiasaan rutin selama dipenjara oleh Jepang diriwayatkan oleh Komandan Hizbullah wilayah Jawa Tengah, Kiai Haji Saifuddin Zuhri saat berbincang dengan Kiai Haji Wahid Hasyim, berangkat dari pesantren. 2013 dalam sebuah kesempatan sesaat setelah Kiai Hasyim Asy'ari dibebaskan oleh Jepang melalui diplomasi Kiai Haji Abdul Wahab Casbullah dan Gus Wahid. Semoga kita termasuk dan diakui sebagai santrinya, amin ya robbal alamin. Sekian dari kami, maaf jika ada kesalahan cerita. Kita bisa diskusi di komentar dan makasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.